Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung kembali dengan video tutorial kita. Pada tutorial ini Bapak akan tunjukkan bagaimana lembar kerja di dalam Microsoft Excel tersebut. Pada materi ini kita akan membahas workbook, worksheet, row, kolom, ring, dan cell. Nanti di praktik 1, kemudian jumlah rows, kolom, dan sel di praktik 2, dan seterusnya bagaimana langkah-langkah menambah dan menumbuhkan worksheet di praktik 3. Kita langsung ke praktik 1. Kita lihat di sini workbook adalah lembar kerja yang sudah tersimpan. Jadi kita lihat Excel dengan XLSX file, bisa kita lihat propertinya dengan properties seperti ini. Jadi inilah yang dinamakan dengan workbook. Seterusnya worksheet adalah lembar kerja dari Excel, di mana worksheet ini yang lagi kita aktifkan sekarang, tempat kita untuk mengedit dan menciptakan lembar kerja, itulah yang disebut dengan worksheet ini. Selanjutnya rows atau baris. Di sini kita lihat dari kiri ke kanan, berarti ini adalah baris 9, baris 14, baris 17, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke kolom, di mana kolom ini dari atas ke bawah, berarti B ke bawah, C ke bawah, dan A ke bawah, itu adalah kolom. Selanjutnya kita melangkah ke ring, di mana ring ini adalah yang diseleksi atau sel yang diseleksi. Misalnya seperti ini Bapak blok, maka data awalnya adalah B9, data akhirnya adalah C15. Jadi ini data awal dan di sini data akhir. Nah, selanjutnya kita akan melihat sel, di mana sel itu adalah kumpulan terkecil atau tempat data kita mengolah. Seperti contoh, Bapak klik ini, maka alamatnya adalah B11. B-nya ini, 11-nya ini, titik perpotongannya adalah sel. Selanjutnya kita akan melangkah ke praktik kedua. Dalam hal ini kita akan melihat jumlah rows, jumlah kolom, dan jumlah selnya. Oke, kita melangkah ke praktik kedua, di mana di sini kita lihat jumlah dari baris itu 1.048.576, kolom 16.384, dan sel 17.869.184. Nah, baik, di sini akan Bapak tunjukkan kalau di Excel itu sangatlah mudah kita buat angka bersusun. Contoh, di sini kita letakkan angka 1 dan angka 2, angka 3, dan seterusnya. Cukup 1, 2 kita blok, kemudian kita tarik, maka angka bersusun akan muncul. Begitu juga
dengan angka ganjil, tentu angka pertamanya dan keduanya adalah 1, 1 dan 3. Kalau genap berarti 2 dan 4. Jadi tinggal kita blok, kemudian arahkan ke kanan bawah, lakukan drag and drop. Ini juga sama, lakukan drag and drop. Oke, jadi seperti itu cara melakukan auto number. Oke, selanjutnya kita melangkah ke angka antar sel. Kita lihat di sini sebagai contoh angka berjarak atau antar baris, dan ini biasanya kita temukan di absensi. Langkah untuk membuat ini tentu kita buatkan 1 dan 3 dengan jarak seperti ini, kemudian 2 dan 4. Nah, untuk seterusnya ini kita blok bukan 2 tetapi 4. Kita blok kemudian tarik. Begitu juga dengan yang ini, kita blok 4 kemudian tarik. Jadi dia seperti absensi yang biasanya kita tanda tangani. Oke, itu dia untuk angka antar sel. Seterusnya kita melangkah ke row ataupun baris. Nah, baris kita lihat di sini ada baris ke-1, baris kedua, baris ke-14, baris ke-20 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini berarti setiap baris disimbolkan dengan angka. Nah, untuk melihat baris terakhir dalam satu sheet, kita letakkan kursor di angka 13. Contohnya, tekan tombol CTRL panah bawah, maka kita lihat di sini jumlah dari baris dalam satu sheet adalah 10, 4, 8, 5, 7, 6. Kita kembali dengan CTRL panah atas. Kita lihat di sini 10, 0, 4, 8, 5, 7, 6. Jadi begitu dia cara melihat jumlah dari baris tersebut. Selanjutnya kita melangkah ke kolom, di mana kolom ini disimbolkan dengan A, B, D, dan seterusnya. Berarti kita lihat di sini kolom itu disimbolkan dengan huruf. Nah, kita lihat kolom disimbolkan dengan huruf. Kita lihat kolom terakhir dengan cara CTRL ditambah tombol kanan. Kita lihat terakhir adalah X, F, D. Kita kembali ke awal dengan cara CTRL ditambah panah kiri. Oke, jadi kita lihat di sini dia disimbolkan dengan X, F, X, F, D. Nah, di sini kita lihat kalau kita jumlahkan, ternyata jumlahnya adalah 16.384. Bagaimana cara melihat angka ini? Tentu caranya kita lakukan cara dan langkah seperti ini. Kita klik di A21 angka 1. Kemudian di B21 angka 2. Nah, seterusnya di C21 kita jumlahkan angka yang sebelumnya, berarti B21 ditambahkan dengan 1, berarti 3.
Kita copy, kita letakkan di D21, base 4, E21, base 5. Nah, kita lakukan copy, kemudian kita geser ke kanan tombol, kemudian tekan CTRL Shift ditambah tombol kanan, kemudian tekan CTRL V. Kita lihat dengan angka terakhirnya adalah 16.384. Jadi ini dia angka XFD dengan angka 16.384. Kita kembali ke awal, kita lihat di sini 16.384. Nah, itulah dia untuk jumlah kolom ataupun XFD dari sheet di Excel. Selanjutnya, tentu kita akan melihat berapa jumlah dari sel, di mana sel itu adalah perpotongan antara baris dan kolom. Ini C14, berarti ini dia C14. Nah, tentu kalau kita hitung jumlah dari sel dalam satu sheet, tentu perkalian dari baris dikali dengan kolom. Bagaimana caranya? Tentu kita lakukan perkalian dengan cara sama dengan sel dari ataupun jumlah dari baris, kemudian dikali dengan kolom. Berarti C6 dikali dengan C7. Bapak ulangi, sel C6 dikali dengan sel C7. Kita tekan enter, maka jawabnya adalah 17.179 869 184. Nah, ini dia untuk jumlah dari sel tersebut. Selanjutnya, kita mengarah ke praktek ketiga, menambah dan menyembunyikan worksheet. Di praktek ketiga ini, kita akan mempergunakan beberapa perintah, mulai dari insert sampai dengan select all sheet. Langsung saja, Excel 2016 secara default sheet hanya satu. Langkah pertama, kita akan menambah dengan cara klik new sheet yang ada pada bagian kanan sheet 1. Kita klik 3, kemudian 4. Jadi 4 sheet yang sudah ada sekarang. Nah, selanjutnya bisa juga kita klik kanan sheet, kemudian klik insert, kemudian OK. Nah, sekarang sudah ditambah dengan sheet kelima. Jadi sheet 5, sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan sheet 4. Nah, selanjutnya perintah untuk mendelete atau menghapus. Di sini contoh, kita akan menghapus sheet 5. Langkahnya kita klik sheet, kemudian delete. Maka sheet 5 tersebut sudah terhapus. Nah, selanjutnya kita akan merename dari sheet tersebut. Contoh, kita klik sheet 1 dengan nama 1,
kita rename sheet 2 dengan nama 2, sheet 3 dengan rename 3, dan sheet 4 dengan nama 4. Nah, di sini sudah kita rename. Selanjutnya kita klik salah satu sheet, kemudian move or copy. Nah, misalnya kalau untuk perintah move or copy ini, contoh kita buatkan di sheet 1 dengan isi si buruan, kemudian sheet 2 dengan sosopan, sheet 3 dengan binanga, sheet 4 dengan ujung batu misalnya. Nah, dari keempat sheet ini kita akan memakai perintah move or copy. Si buruan akan kita kopikan sama persis dengan satu sheet yang baru. Itulah fungsi dari move or copy. Kita klik sheet 1, kemudian move or copy. Yang di copy adalah sheet 1, klik copy. Nah, kita lihat sheet 1 sudah ada 2 dengan satu ataupun data yang sama. Oke, kita lanjutkan, kita delete kopiannya tadi. Oke, selanjutnya kita melangkah ke view code, di mana view code ini fungsinya menampilkan visual basic. Nah, di sini kita lihat Microsoft Visual Basic for Application Book 2. Nanti kita akan pelajari pada bagian lanjut. Nah, selanjutnya Protect Sheet ini untuk mengunci, kemudian tab color untuk memberikan warna pada masing-masing tab. Kita berikan warnanya, kita susun berdasarkan warna yang ada saja. Nah, inilah dia untuk tab color. Selanjutnya kita melangkah ke hide. Hide berarti menyembunyikan. Contoh sheet 1 kita sembunyikan, klik hide, maka tidak akan kelihatan. Disembunyikan. Untuk memunculkannya kembali, nah itulah yang disebut dengan perintah unhide yang di bawahnya. Kita klik unhide, yang tersembunyi adalah sheet 1, kemudian OK. Sheet 1 muncul kembali. Nah, perintah terakhir adalah select all sheet, berarti memblok seluruh sheet. Ya, kita klik, maka kita buatkan select all sheet, kemudian bisa kita pindahkan, bisa kita kemudian grupkan dan ungroup dia. Nah, itulah dia fungsi dari perintah-perintah yang ada pada sheet dalam Microsoft Excel. Nah, selanjutnya kita melangkah ke kesimpulan. Kesimpulan kita di sini ada 5. Yang pertama, ekstensi dari file Excel adalah XLSX. Kemudian yang kedua, baris berbentuk horizontal dari kiri ke kanan. Selanjutnya, kolom berbentuk vertikal dari atas ke bawah. Dan ternyata jumlah baris sama dengan 2/20 dan jumlah kolom adalah pangkat dari 2/14. Nah, demikian materi kita pada lembar kerja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.